Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu kewajiban mempelajari agamanya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita melanjutkan pembahasan dari kitab Khudh Aqidataka minal kitabi was sunnah as-sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Kita masuk ke bab yang berikutnya, yaitu Anwa'u Syirkil Akbari. Halaman berapa? Ya, halaman 12. Anwa'u Syirkil Akbari. Jenis-jenis syirik besar. Ya, jenis-jenis syirik besar. Dan di sini beliau menyebutkan berbagai macam contoh-contoh kesyirikan, ya, di mana kesyirikan ini termasuk kategori syirik besar, ya. Sebagai pengingat, ya, bahwa syirik itu terbagi menjadi dua, ya. Ada syirkul akbar dan syirkul asghar, syirik yang besar dan syirik yang kecil. Nah, apa saja jenis-jenis syirik besar yang harus kita ketahui dan harus kita hindari? Taib. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis kitab ini, hal nastaghisu bil amwati awil ghaibina. Hal nastaghisu bil amwati awil ghaibina. Apakah kita boleh nastaghisu? Mana nastaghisu? Minta pertolongan, ya. Apakah kita boleh meminta pertolongan bil amwat, kepada orang yang sudah mati, awil ghaibin, atau orang yang ghaib, orang yang tidak ada. Nah, kemarin ini sudah kita singgung sedikit, ya. Kita sudah singgung sedikit. Al-jawab, beliau mengatakan la nastaghitsu bihim. Kita tidak boleh meminta tolong kepada mereka, ya. Tidak boleh meminta tolong kepada orang yang sudah mati atau orang-orang yang ghaib, orang-orang yang tidak ada, tidak hadir. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun amwatun ghairu ahya'in wa ma yas'uruna ayyana yub'atsun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina yad'una min dunillah, dan orang-orang yang beribadah, ya, atau berdoa kepada selain Allah, la yakhluquna syai'an, mereka itu, ya, tidak bisa menciptakan sesuatu,
Ya, mereka yang dimaksud di sini adalah yang diibadahi. Ya. Yang diibadahi itu tidak bisa menciptakan sesuatu. Wahum yukhlaqun, ya. Dan mereka itu diciptakan. Ya. Jadi berhala-berhala yang disembah, jin-jin yang disembah, atau orang-orang mati yang disembah, ya, diibadahi. Ini tidak bisa menciptakan sesuatu. Nggak bisa menciptakan sesuatu. Justru mereka sendiri, ya, diciptakan. Ya kan, pohon yang dikeramatkan, pohon ini ciptaan Allah. Batu yang diibadahi, batu ini ciptaan Allah. Apalagi, ya, kuburan-kuburan yang dikeramatkan, ya, penghuni kuburnya, ini ciptaan Allah. Ya, ini ciptaan Allah. La yakhluquna syai'an, mereka tidak bisa menciptakan sesuatu dan tidak layak untuk diibadahi. Ya. Makhluk atau sesuatu yang diciptakan tidak layak untuk diibadahi. Yang berhak untuk diibadahi adalah yang menciptakan, bukan yang diciptakan. Amwatun, mereka itu mati. Ghairu ahya'in, tidak hidup. Ya, yang disembah itu pohon, ya, batu, apalagi kuburan, ini tidak hidup. Dalam artian tidak hidup, tidak bisa melakukan sesuatu karena sudah mati, ya, tidak hidup. Wa ma yas'uruna ayyana yub'atsun, ya, dan mereka ini, ya, benda-benda mati ini yang diibadah ini, mereka tidak tahu, ya, di mana orang-orang yang mengibadahi mereka ini, atau kapan orang-orang yang mengibadahi mereka ini dibangkitkan. Ya, nggak tahu. Jadi berhala yang disembah, pohon yang dikeramatkan, kuburan yang dikeramatkan, mayat-mayat yang dimintai pertolongannya, mereka nggak tahu nih orang-orang yang mengibadahi mereka ini kapan akan dibangkitkan. Ya, kapan akan dibangkitkan. Taib. Iyastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika kalian meminta pertolongan kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, ya, maka Rabb kalian mengabulkan untuk kalian. Ya, ayat ini, ya, berkenaan dengan apa? Perang Badar. Ya, ketika Nabi SAW bersama para sahabat berperang melawan orang-orang kafir Quraisy, jumlah yang tidak sepadan. Berapa jumlah kaum muslimin di perang Badar? 300, kurang lebih 300. Berapa jumlah orang-orang kafir? 1000. Jadi 1:3. Ini tidak sepadan, tidak sebanding. Ya, tidak sebanding. Dan kaum muslimin hari itu, ya, hampir seluruhnya ikut. Hampir seluruhnya ikut. Kalaupun ada yang tidak ikut, hanya beberapa orang saja. Ya, hanya beberapa orang saja. Siapa di antaranya yang tidak ikut di perang Badar? Ada yang tahu? Ya, ada beberapa sahabat yang memang diizinkan oleh Nabi SAW untuk tidak ikut perang Badar. Ya. Tapi mayoritas ikut semua. Seandainya 300 ini mati di perang Badar, maka dapat dipastikan habis kaum muslimin. Nah, oleh sebab itu Nabi SAW beristighatsah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong kaum muslimin. Ya, agar Allah menolong kaum muslimin di perang Badar itu. Apa yang terjadi? Ya, ini jawabannya. Istaghithuna rabbakum, ketika kalian meminta pertolongan kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, ya, maka Rabb kalian memberikan pertolongan, mengabulkan doa kalian. Dalam sebuah riwayat disebutkan Allah menurunkan 1000 malaikat untuk menolong kaum muslimin di perang Badar. Tayyib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyumu bi rahmatika astaghitsu. Ini ana bacakan harokat akhirnya ya. Karena kita dalam proses pembelajaran supaya antum tahu nih harokat akhirnya fathah, kasrah atau dhammah ya. Nah, karena kalau ana tidak perjelas akhirnya nanti antum sukunkan itu. Khawatirnya begitu. Astaghitsu ya Hayyu ya Qayyum misalkan bisa antum sukunkan ya. Kalau mau dikasih harokat Qayyumu, ya Hayyu ya Qayyumu bi rahmatika astaghitsu ya. Nah, kalau dalam proses pembelajaran tidak mengapa kita sebutkan harokat akhirnya. Tapi kalau kita baca ya, orang-orang Arab kalau dia membaca tulisan Arab, harokat akhirnya tidak dibaca, disukunkan ya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita dalam proses pembelajaran, nah ini tidak masalah disebutkan harokat akhirnya supaya kita yang belum tahu ini cara bacanya harokat akhirnya apa ini. Nah, supaya kita jadi tahu. Tayyib. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang hidup dan berdiri sendiri. Ya Qayyum artinya yang berdiri sendiri. Bi rahmatika, dengan rahmatmu, astaghitsu, aku memohon pertolongan kepadamu ya. Dengan rahmatmu aku mohon pertolongan kepadamu. Ini doa Nabi ya. Beliau berdoa memanggil Allah Subhanahu wa taala, ya Hayyu ya Qayyum, ya wahai zat yang hidup dan berdiri sendiri, bi rahmatika, dengan rahmatmu, astaghitsu, aku meminta pertolongan. Taib. Soal berikutnya, hal tajuzu al-isti'anatu bi ghairillahi? Hal tajuzu, bolehkah ya, atau apakah boleh al-isti'anatu? Mana al-isti'anah? Maknanya sama dengan istighatsah, meminta pertolongan ya, meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Hanya engkaulah yang aku sembah ya Allah, dan hanya kepadamulah aku memohon pertolongan. Nasta'in, isti'anah artinya memohon pertolongan ya. Nah, apa bedanya dengan istighatsah? Apa bedanya dengan istighatsah? Al-istighatsah dengan al-isti'anah, apa bedanya? Ya, kalau istighatsah ini meminta pertolongan dalam kondisi terjepit ya, meminta pertolongan dalam kondisi terjepit agar dilepaskan atau dihilangkan dari kesulitan atau musibah yang sedang menimpa. Ini istighatsah. Contoh tadi di perang Badar, ini Nabi SAW dalam kondisi terjepit, terancam ya. Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimenangkan ya. Dalam kondisi terjepit ini kaum muslimin, 1000 lawan 300, 300 lawan 1000, 1:3. Ini jumlah pasukan yang tidak seimbang. Bahkan bukan hanya dari sisi jumlah saja, dari sisi peralatan pun demikian ya. Musuh naik kuda, kudanya lebih banyak. Sahabat mungkin yang bawa kuda ya hanya segelintir orang, sisanya mungkin menggunakan unta, keledai, bahkan mungkin berjalan kaki. Ini dari sisi perlengkapan. Dari sisi kemampuan boleh jadi juga berbeda ya, karena yang ikut berperang ini hampir seluruhnya kaum muslimin ya, hampir seluruhnya kaum muslimin. Yang bisa perang, yang nggak bisa perang, semuanya yang ikut. Nah, sementara musuh adalah pasukan yang terlatih ya. Jadi memang tidak seimbang dari segala segi. Nah, di sini Nabi SAW ya melakukan istighatsah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya dalam kondisi terjepit.
Nah, adapun isti'anah, isti'anah ini meminta pertolongan secara umum. Ya, meminta pertolongan secara umum. Ya, tidak dalam kondisi terjepit, ya. Dalam kondisi nyaman, dalam kondisi damai, meminta pertolongan kepada Allah keseharian. Ini isti'anah. Adapun istighatsah ini ya meminta pertolongan kepada Allah dalam kondisi terjepit, ya, agar dihilangkan berbagai macam kesulitan yang menghimpit atau musibah yang menimpa. Taib. Ini bedanya ya antara istighatsah dengan isti'anah. Hal tajuzu al-isti'anatu bi ghairillahi? Apakah boleh meminta pertolongan kepada selain Allah? Nah, ini pertanyaannya. Al-jawab la tajuzu. Ya, tidak boleh. Tidak boleh meminta pertolongan kepada selain Allah. Ya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya ada firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Hanya Engkaulah yang kami ibadahi, wahai Allah, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Ya, ini dalilnya. Dalil tidak boleh meminta pertolongan kepada selain Allah. Ya. Taib. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza sa'alta fas'alillahi. Idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau meminta sesuatu, meminta atau berdoa, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ana ulang ya. Idza sa'alta fas'alillaha. Harokatnya fathah ujungnya. Idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billahi. Jika engkau meminta, artinya meminta secara umum, berdoa, minta rezeki, minta keturunan, minta jodoh, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, dan jika engkau meminta pertolongan, meminta bantuan, fasta'in billah, maka mintalah pertolongan itu kepada Allah. Taib. Berikutnya, hal nasta'inu bil ahya'i? Bolehkah kita meminta tolong kepada orang yang hidup? Nah, kalau tadi meminta pertolongan kepada orang yang mati, enggak boleh ya. Minta tolong kepada orang yang sudah mati enggak boleh. Nah, pertanyaannya, bolehkah minta tolong kepada orang yang hidup? Al-jawab, na'am. Iya. Berarti boleh. Ya, berarti boleh. Tapi terbatas. Tidak semua permintaan boleh kita lakukan terhadap orang yang hidup. Ya, enggak semua permintaan itu boleh kita minta kepada orang yang hidup. Jadi enggak semua jenis permintaan. Ya. Fima yaqdiruna alaih. Terbatas hanya terhadap apa yang mereka mampu. Ya, jadi kita boleh minta tolong kepada orang yang hidup sepanjang orang itu mampu memberikan pertolongan. Ya. Sepanjang orang itu mampu memberikan pertolongan. Kalau dia tidak mampu memberikan pertolongan, maka enggak boleh kita meminta kepadanya. Ya, tidak boleh kita meminta kepadanya. Begitu juga meminta sesuatu yang lain.
selain meminta pertolongannya. Misalkan minta rezeki, minta disembuhkan dari penyakit, ya. Nah, ini manusia nggak mampu memberikannya. Rezeki manusia juga tidak mampu memberikannya, maka rezeki, kesehatan tidak boleh kita minta kepada manusia. Karena yang memberikan kesehatan, yang memberikan rezeki hanya Allah yang mampu. Manusia nggak mampu. Memberikan kesembuhan hanya Allah yang mampu. Manusia nggak mampu memberikan kesembuhan. Maka tidak boleh meminta kesembuhan kepada manusia. Ya, jadi kalau kita datang ke dokter, jangan katakan, "Dok, tolong sembuhkan istri saya. Tolong sembuhkan orang tua saya." Jangan. Kenapa? Karena dokter nggak bisa menyembuhkan. Dokter sendiri kalau orang tuanya sakit, belum tentu dia bisa menyembuhkan, dan nggak bisa dia menyembuhkan. Yang bisa dilakukan dokter hanya mengobati. Ya, dokter itu hanya mampu mengobati. Adapun yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau datang ke dokter, kalimat yang tepat untuk kita katakan, "Dok, tolong obati orang tua saya. Tolong obati istri saya, suami saya." Bukan sembuhkan. Kesembuhan hanya minta kepada Allah. Ya kan? Makanya kalau kita menjenguk orang yang sakit, apa doa kita? Allahumma shfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk. Allahumma shfi, ya Allah sembuhkanlah ia, saudaraku ini, temanku ini. Anta syafi, engkaulah yang maha menyembuhkan. Nah, engkaulah yang maha menyembuhkan ya Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan selain engkau. La shifaa, tidak ada kesembuhan illa shifaa'uk, kecuali kesembuhan yang berasal darimu. Ya, taib. Jadi meminta tolong kepada manusia boleh, dengan catatan manusia itu mampu memberikannya. Kalau manusia nggak mampu memberikannya, jangan meminta pertolongan kepada manusia. Dalil pembolehannya, ya, dalil yang membolehkan meminta tolong kepada orang yang hidup, yakni surat Al-Maidah ayat kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah dan saling tolong menolonglah kalian dalam perbuatan, ya, perbuatan yang baik dan takwa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba. Wallahu fi aunil abdi, artinya, dan Allah akan senantiasa menolong, ya, setiap hamba. Maka nal abdu, selama hamba itu fi auni akhihi, dia menolong saudaranya. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong kita jika kita senantiasa menolong saudara kita, ya, menolong orang lain. Ada yang kesusahan kita tolong, ada yang kena banjir kita tolong, ada yang kena tsunami, gempa bumi kita tolong, kita bantu, ya, kita bantu, kita mudahkan urusan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita, ya. Taib. Berikutnya, hal yajuzu an-nazru li ghairillahi, apakah boleh bernazar kepada selain Allah, ya? Apakah boleh bernazar kepada selain Allah? Nazar itu apa? Nazar itu berjanji untuk melakukan sesuatu, atau sebagian ulama menjelaskan tentang nazar itu, yakni mewajibkan sesuatu terhadap dirinya, sesuatu yang tidak wajib, ya, mewajibkan sesuatu atau mewajibkan sebuah ibadah kepada dirinya yang asalnya tidak wajib, ya, asalnya tidak wajib. Puasa Senin Kemis sunnah hukumnya, tidak wajib, boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan.
Tapi dia bernazar, berjanji, seandainya anak pertama saya ini lahir dengan selamat, maka saya akan melaksanakan puasa Senin Kemis selama 1 tahun penuh. Ya, ini nazar. Nah, pertanyaannya, hal yajuzu an-nazru li ghairillah? Apakah boleh seseorang itu bernazar kepada selain Allah? Kalau tadi puasa kan dalam rangka ibadah kepada Allah, ya kan? Nah, ini boleh nggak seorang bernazar, ya, kepada selain Allah? Contoh, seandainya tahun ini saya menikah, kata seorang bujangan, saya akan potong kerbau dan kepalanya saya hanyutkan ke laut selatan. Ya, boleh? Enggak boleh. Enggak boleh. Ya, tidak boleh. Ini nazar bukan untuk Allah, ya. Atau nazar yang sifatnya maksiat. Ya, nazar yang sifatnya maksiat. Ini juga tidak boleh. Ya. Misalkan seseorang mengatakan, seandainya saya lulus tahun ini SMA, lulus SMA tahun ini, maka saya akan melakukan pesta khomer dengan teman-teman satu kelas. Saya traktir semua. Dia bernazar tuh, tapi nazarnya maksiat. Boleh dilakukan? Enggak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi nazar itu dilakukan untuk Allah. Ya, tidak boleh dilakukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. La yajuzu an-nazru illa lillah. Tidak boleh nazar itu dilakukan kecuali untuk Allah. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, ini Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ucapan salah satu hambanya, ya, yakni ibunya Maryam. Siapa nama ibunya Maryam? Ada yang ingat? Ya. Siapa? Naam, Hanna. Hanna binti siapa? Hanna binti ya, ibunya Maryam adalah Hanna binti Fakuda. Ya. Hannah ya, bukan Hanna, Hannah binti Fakuda. Nah, ibunya Maryam, Hannah ini bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Ya. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Rabbi inni, ya. Wahai Tuhanku, inni nazartu laka, sungguhnya aku bernazar kepadamu, ma fi batni, apa yang ada di dalam perutku ini, maksudnya kandungannya, bayinya, muharrara, ya. Nah, nanti dia kalau lahir, dia akan menjadi hambamu yang soleh dan berkhidmah, menjadi pelayan. Di mana? Di Masjidil Aqsa. Ya. Imam Ibnu Katsir mengatakan, ya, orang-orang dahulu biasa bernazar agar anaknya, ya, menjadi pelayan di Masjidil Aqsa atau di sebuah tempat ibadah, ya. Nah, ibunya Maryam bernazar kalau nanti anaknya ini lahir, dia akan menjadikan anaknya ini sebagai pelayan, ya, tempat ibadah, sebagai tempat pelayan di apa namanya, di tempat ibadah, ya. Taib, ana afwan kalau misalkan keliru, ya, tadi menjadi pelayan di Masjidil Aqsa. Imam Ibnu Katsir mengatakan orang-orang dahulu terbiasa bernazar agar anaknya itu menjadi pelayan di Masjidil Aqsa. Ya, kalau kita mungkin jadi marbot, ya. Jadi marbot di Masjidil Aqsa. Nah, adapun ibunya Maryam ini, wallahu alam, apakah beliau bernazar anaknya menjadi pelayan di Masjidil Aqsa atau di tempat ibadah yang lainnya, ya. Ini ana kurang tahu secara pasti, ya. Tapi yang jelas ibunya bernazar agar anaknya nanti yang lahir
Dan ketika itu beliau tidak tahu yang lahir itu adalah laki-laki atau perempuan. Nah, yang jelas beliau berharap anaknya itu nanti yang lahir laki-laki. Dan kalau nanti lahir laki-laki, maka beliau akan menjadikan anaknya ini sebagai pelayan ya di tempat ibadah. Nah, qadarullah yang lahir wanita. Ya, yang lahir wanita, ya. Taib. Maka tetap dijalankan oleh Hannah, anaknya menjadi pelayan di sebuah tempat ibadah, ya. Nah, apakah tempat ibadah itu di Masjidil Aqsa atau di tempat lainnya, wallahu taala alam. Taib. Nah, ini nazar, contoh nazar ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nazara ayyuti Allah falyuti'hu." Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia mentaatinya. Man nazara an yuti Allah, man nazara an yuti Allah, barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, falyuti'hu, maka hendaklah dia mentaatinya, maksudnya melaksanakan nazarnya. Wa man nazara an ya'siyahu, ini kalau di buku antum harokatnya anak nggak tahu tuh. Ya, kalau di sini tertulis an ya'siyihu ya. Iyanya harokatnya kasroh ya. Ada harokatnya enggak? Kosong. Oh, ya, an ya'siyahu. Ya, harokatnya an ya'siyahu. Wa man nazara an ya'siyahu fala ya'sihi. Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia ya bermaksiat kepadanya. Maksudnya jika seseorang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia melaksanakan nazarnya. Seperti tadi ya. Kalau lulus mau traktir teman-temannya pesta khomer, ini maksiat, maka jangan dilakukan nazarnya. Taib. Jam mana ngaco ini? Jam antum jam berapa? 8.10 ya. Taib. Berikutnya, hal yajuzu adzabhu li ghairillahi. Bolehkah menyembelih, ya, bolehkah menyembelih li ghairillahi, untuk selain Allah? Bolehkah? Adzabhu artinya menyembelih ya, atau berkurban. Li ghairillahi, untuk selain Allah. Al-jawab, la yajuzu, tidak boleh. Ya, tidak boleh seseorang berkurban atau menyembelih hewan ya untuk selain Allah, ya, untuk selain Allah tidak boleh. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika, dan salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Ya, dan berkurbanlah. Ini kemarin sudah pernah kita singgung ya, masalah kurban ini. Jadi enggak perlu dijelaskan tidak perlu Anda jelaskan lagi. Taib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillahi. La'anallahu man dzabaha li ghairillahi. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang berkurban untuk selain Allah. Ya, nggak boleh ya memotong hewan kurban dipersembahkan untuk jin, ya, haram, mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya membuat sesajen, ya, membuat sesajen untuk jin-jin yang penunggu pohon,
penunggu rumah tua, haram, ya, haram. Berikutnya, hal natufu bil kuburi litaqarrubi biha. Hal natufu bil kuburi, afwan. Hal natufu bil kuburi litaqarrubi biha. Bolehkah kita tawaf? Natufu artinya tawaf. Tawaf itu apa? Mengelilingi, ya. Mengelilingi. Bolehkah kita tawaf atau mengelilingi kuburan dalam rangka mendekatkan diri, ya, dalam rangka mendekatkan diri kepadanya? Ya. Al-jawab, la natufu illa bil ka'bati. Kita tidak boleh melakukan tawaf kecuali, ya, kecuali untuk Ka'bah, ya, kecuali tawaf di sekeliling Ka'bah. Di luar itu nggak boleh, ya. Ada nggak orang yang tawaf mengelilingi kuburan? Ada, ya. Hah? Di bawah jenazah, ya. Sebagian orang-orang yang mendatangi kuburan yang dikeramatkan, nah ini mereka tawaf nih, mengelilingi kuburan ini sebagai bentuk apa? Bentuk penghormatan, ya, sebagai bentuk penghormatan kepada penghuni kubur, ya. Atau bisa jadi mereka menganggap itu sebuah ibadah, ya, sebuah ibadah. Ini tidak boleh dilakukan, ya, tidak boleh dilakukan. Qala ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, wal yatawafu bil baitil atiq, dan tawaflah, ya, hendaklah mereka itu tawaf bil baitil atiq, ya, di rumah yang tua ini, maksudnya di Ka'bah, ya. Hendaklah mereka tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah. Selain Ka'bah tidak boleh, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tafa bil baiti sab'an wa shalla rak'ataini kana ka'itqi raqabah. Man tafa, barang siapa yang tawaf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil baiti, ya, tawaf mengelilingi Ka'bah, sab'an, sebanyak 7 putaran, ya, sebanyak 7 putaran. Wa shalla rak'ataini, dan setelah itu dia salat 2 rakaat. Ya, kalau kita umroh setelah tawaf kita disunahkan untuk salat sunnah. Di mana salat sunnahnya? Di Maqam Ibrahim, ya, dekat Maqam Ibrahim. Wa shalla rak'ataini, kemudian salat 2 rakaat. Kana ka'itqi raqabah, maka seolah-olah dia membebaskan seorang budak, ya. Jadi pahalanya bagi orang yang tawaf dan sholat 2 rakaat sudah itu, ya, seperti membebaskan seorang budak. Taib. Berikutnya, ma hukmu as-sihru? Apakah hukum sihir? Ya, apakah hukum sihir? Al-jawab, as-sihru minal kufri. Sihir itu bagian dari kekufuran. Sihir itu bagian dari kekufuran. Qala ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Ya, walakinna syayatin, akan tetapi syaitan-syaitan itu kafaru, mereka telah kafir. Yu'allimuna an-nasa as-sihr, dan mereka mengajarkan manusia ilmu sihir. Ya, jadi ilmu sihir itu berasal dari mana? Syaitan, ya, berasal dari syaitan. Tidak boleh mempelajari ilmu sihir. Walaupun alasannya mempelajari ilmu sihir biar tahu sihir, Ustaz, enggak boleh. Ya, tidak boleh. Mempelajari sihir untuk melawan sihir, tidak boleh.
Ya, tidak boleh. Jadi sihir ini berasal dari syaitan, harus ditinggalkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu, jauhilah oleh kalian as-sab'a al-mubiqat, 7 perkara yang membinasakan. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Asyirku billah, menyekutukan Allah, ini yang pertama. Wasihru, dan sihir. Ya, di sini beliau sebutkan hanya 2 ya. Penulis menyebutkan hanya 2. Ada 5 lagi. Ya, ada 5 lagi. 7 perkara yang membinasakan. Jadi sihir termasuk perkara yang membinasakan seseorang, ya, terutama yang melakukan sihir, ya, melakukan sihir. Apa hukuman bagi para penyihir? Iya, dibunuh, disuruh bertobat, ya. Kalau tidak mau bertobat, dibunuh. Soal berikutnya, hal nusaddiqu al-arrafa wal kahina fi ilmil ghaibi? Hal nusaddiqu al-arrafa wal kahina fi ilmil ghaibi? Apa artinya nusaddiqu? Mempercaya, yaitu membenarkan. Apakah kita boleh membenarkan, ya, al-arrafa? Mana arraf? Tukang ramal, ya, meramal, oh nanti akan terjadi begini, 10 tahun lagi akan terjadi begini, ya, nanti antum akan menikah dengan wanita yang begini, ya, apalagi, oh antum gak cocok kerja di air, cocoknya kerja di darat. Nah, ini tukang ramal, ya, antum gak cocok dagang, cocoknya jadi karyawan, ya, tapi nggak ada dukun yang bilang begini, antum gak cocok bekerja, cocoknya jadi dukun, nggak ada, ya, saingan buat dia, ya kan, ya, ya. Taib, ya. Hal nusaddiqu al-arrafa, apakah kita boleh mempercayai atau membenarkan, ya, ucapan tukang ramal, membenarkan seorang tukang ramal, wal kahina, dan juga dukun, ya, fi ilmil ghaibi, dalam perkara atau dalam ilmu ghaib, ya. Kan dukun ini dan tukang ramal berbicara tentang yang ghaib, ya kan, ya, berbicara tentang yang ghaib. Kalau dia berbicara tentang yang nyata, ya boleh saja kita percayai. Misalkan apa perkara yang nyata, perkara yang benar, apa contohnya? Misalkan, ya sama seperti ucapan kita, ya, sama seperti ucapan kita misalkan. Nah, itu boleh saja dipercayai. Tapi kalau dukun atau tukang ramal ini berbicara tentang perkara yang gaib, nah, bolehkah kita mempercayainya atau membenarkannya? Al-jawab, la nusaddiquhuma. La nusaddiquhuma. Kita tidak boleh mempercayai atau membenarkan keduanya, yakni tukang ramal dan dukun. Enggak boleh. Ya, kenapa enggak boleh? Ya karena mereka tukang bohong. Enggak boleh kita mempercayai orang yang berdusta. Ucapannya dusta. Dari mana kita tahu ucapan dukun dan tukang ramal itu dusta? Ya, karena mereka berbicara tentang sesuatu yang mereka enggak tahu. Mereka berbicara tentang perkara yang gaib, padahal mereka tidak ngerti tentang yang gaib. Berarti kan dusta, ya kan? Mengaku mengetahui perkara yang gaib, ya, tapi sebenarnya mereka nggak tahu perkara yang gaib. Ini kan dusta. Ya. Dari mana kita tahu kalau para dukun dan tukang ramal itu nggak tahu perkara yang gaib? Ya, ini surat An-Naml ayat 65. Ya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa tukang ramal dan dukun itu pendusta. Pendusta, ya. Siapa yang mengatakannya? Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, ya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan wahai Muhammad, "la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah." Ya. Katakan wahai Muhammad, la ya'lamu, tidak ada yang mengetahui, man fis samawati wal ard, dari yang ada di langit dan di bumi ini, al-ghaiba, perkara yang gaib. Ya, perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib, baik penduduk langit maupun penduduk bumi. Enggak ada yang tahu. Illallah, kecuali Allah. Ya, kecuali Allah. Taib, kalau Rasulullah tahu nggak perkara yang gaib? Tahu nggak? Nggak tahu. Pertanyaan berikutnya, kalau Rasulullah nggak tahu perkara yang gaib, kenapa Rasulullah berbicara tentang surga dan neraka? Itu kan belum terjadi. Rasulullah mengatakan hukuman paling ringan di neraka begini begitu. Ya, di neraka nanti begini begitu. Nah, ini perkara yang gaib. Iya kan? Rasulullah berbicara tentang perkara yang gaib. Apakah kita mengatakan Rasulullah mengetahui perkara yang gaib? Ya, Rasulullah tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali yang Allah beritahu. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara yang gaib karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberi tahu perkara yang gaib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tidak tahu. Ya, maka beliau tidak tahu. Nah, sebagaimana sebuah kisah ketika istri beliau kehilangan kalungnya, Rasulullah kerahkan semua sahabat untuk mencari kalungnya Aisyah. Ini menunjukkan Rasulullah nggak tahu perkara yang gaib. Jika Rasulullah SAW mengetahui perkara yang gaib, ya maka nggak perlu menyuruh para sahabat untuk mencari kalung istrinya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah diracuni oleh wanita Yahudi, ya, dan termakan oleh Nabi sebagian dari daging kambing itu, sempat tertelan, ya. Nah, seandainya Nabi SAW mengetahui perkara yang gaib, tidak mungkin beliau bisa diracuni. Tentu beliau tahu, oh ini kambing diracuni nih, ya, maka beliau tidak makan, misalkan. Tapi karena beliau tidak mengetahui perkara yang gaib, akhirnya termakan, dan setelah itu, ya, Allah memberitahu bahwa daging itu beracun. Maka Nabi SAW melarang sahabat untuk mengkonsumsi daging itu. Ya, taib. Jadi yang mengetahui perkara yang gaib hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib. Kata beliau, man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi tukang ramal, au kahinan, atau dukun, fasaddaqahu, kemudian membenarkannya, artinya membenarkan ucapan dukun atau tukang ramal itu. Ya, fasaddaqahu bima yaqul, dan ia membenarkan ucapan dukun atau tukang ramal itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sungguh orang itu telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Ya, apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW? Al-Quran. Ya, taib. Berikutnya, hal ya'lamul ghaiba ahadun, hal ya'lamul ghaiba ahadun, apakah ada seseorang yang mengetahui perkara yang gaib? Apakah ada orang yang mengetahui perkara yang gaib? Ya. Ahadun itu artinya seseorang, ya. Apakah ada seseorang yang mengetahui perkara yang gaib? Al-jawab, la ya'lamul ghaiba ahadun, tidak seorang pun mengetahui perkara yang gaib.
Tidak seorang pun mengetahui perkara yang gaib. Illa man atla'ahu Allahu minar rusuli. Illa kecuali ya, man atla'ahu Allahu, kecuali orang yang diberitahu oleh Allah. Ya, kecuali orang yang diberitahu oleh Allah. Ya, ada memang orang yang mengetahui perkara yang gaib, tapi dia tahu karena diberitahu oleh Allah. Ya, siapa yang diberitahu oleh Allah dari manusia? Yakni minar rusul. Ya, para rasul, para nabi. Ini yang diberitahu oleh Allah tentang perkara yang gaib. Ya, adapun manusia biasa tidak. Ya, manusia biasa yang bukan nabi, bukan rasul tidak tahu perkara yang gaib. Nah, nabi dan rasul pun mengetahui perkara yang gaib karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Ya, alimul ghaib, Allah itu mengetahui perkara yang gaib. Ya, alimul ghaib, Allah itu mengetahui perkara yang gaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan, dan Allah tidak ya memberitahukan perkara yang gaib itu kepada seseorang. Allah tidak memberitahukan perkara yang gaib itu kepada seseorang illa man irtada, kecuali orang-orang yang Allah ridhoi, min rasulin, dari para rasul. Ya, dari para rasul. Ini dalilnya. Ya. Jadi Allah memberitahu perkara yang gaib itu hanya kepada para rasul, para nabi. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamul ghaiba illallah. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Ya, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Berikutnya, hal nalbisul khayta wal halaqata lisyifai. Hal nalbisu, bolehkah kita memakai, nalbisu artinya memakai, bolehkah kita memakai al khayta, ya, mana khayt? Benang. Ya, benang. Benang di sini maksudnya kita juga mungkin dahulu waktu kecil ya dipakaikan benang yang dipintal menjadi gelang, ya, diikatkan di tangan, di leher, di pinggang, ya. Pernah nggak ngalamin itu? Pernah lihat? Antum waktu kecil nggak dipakaikan itu? No, nggak dipakaikan, ya. Antum orang kota berarti, ya, lahir di kota. Bapak nggak pernah, Pak? Lihat ada. Ya, kalau di kampung anak masih banyak gitu. Ya, termasuk anak juga waktu kecil dipakaikan itu. Bahkan sudah besar pun dipakaikan itu. Waktu mau mau hijrah ke Jakarta kelas 1 SMA. Nah, itu dibekelin macam-macam. Pakai di pinggang. Ya, oh ini buat jaga-jaga supaya orang tidak berbuat jahat dan lain sebagainya. Nah, ini contoh ini. Ya. Nah, waktu kecil juga dipakaikan di tangan, pinggang, di leher, kaki. Ya, untuk apa ini? Kata mereka untuk menangkal penyakit. Ya, untuk penangkal. Ini al-khayt namanya. Benang. Ya, yang terbuat dari benang yang dipintal atau yang disimpul. Wal halaqata, dan memakai gelang lisyifai, untuk kesehatan. Ya, ini ya. Hal nalbisu al-khayta wal halaqata lisyifai. Bolehkah kita memakai benang, ya, dan gelang untuk kesehatan? Al-jawab, la nalbisuha. Kita tidak boleh menggunakannya. Ya, jadi enggak boleh tuh pakai benang yang dipintal itu buat menangkal penyakit, ya, enggak boleh. Ya, tidak boleh. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
wa in illahu, ya, jika Allah menimpakan kepadamu bidurrin, kemudaratan atau penyakit, fala kashifalahu, maka tidak akan ada yang bisa menghilangkannya, menghilangkan penyakit itu, illahu, kecuali Allah. Nah, orang-orang yang memakai benang, memakai gelang untuk menangkal penyakit ini, mereka meyakini, ya, benang ini, gelang ini bisa menangkal penyakit, bisa mencegah penyakit, atau bisa mengobati penyakit, ya, bisa menyembuhkan penyakit. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, jika Allah menimpakan musibah atau kemudaratan atau penyakit, ya, kepada kalian, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya, tidak ada yang bisa menyembuhkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma innaha la taziduka illa wahnan in bizha anka fa innaka law mitta ma aflahta abadan. Nah, hadis ini diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat salah seorang sahabat yang memakai gelang. Ya, cuman gelangnya enggak biasa, bukan gelang untuk perhiasan. Tapi gelang yang dipakai dengan tujuan atau dengan keyakinan gelang ini bisa menjaga seseorang dari penyakit, ya, menghindari seseorang terkena penyakit. Ya, maka Nabi bertanya, apa itu? Bukan berarti nggak paham, bukan berarti Nabi nggak tahu apa yang dia pakai, ya. Kata Nabi, apa itu? Dia bilang, ini gelang ya Rasulullah untuk menangkal penyakit. Ya, kata Nabi SAW, innaha la taziduka illa wahnan. Sesungguhnya gelang yang engkau pakai itu, ya, tidaklah menambah sesuatu kepada dirimu kecuali wahnan, kecuali kelemahan. Ya, dia kan sebenarnya pengen kuat kan, biar nggak kena penyakit, fisiknya kuat dengan pakai gelang itu. Kata Nabi, sesungguhnya gelang itu justru membuat dirimu jadi lemah. Kenapa lemah? Karena dia bertawakal kepada gelang, bukan kepada Allah. Dan orang yang bertawakal kepada selain Allah akan jadi lemah, akan jadi lemah. Ya, contoh misalkan ada orang diberi pelaris dagangan. Kata gurunya, kalau daganganmu mau laris, bawa ini kemana-mana. Ya, tadi bisa jadi gelang atau jimat-jimat lainnya gitu ya, wafak, hizib dan lain sebagainya. Kata gurunya, kalau engkau mau laris daganganmu, ketika engkau berangkat ke tokomu, bawa ini, hizib ini, wafak ini, jimat ini, bawa. Nah, biasa dibawa terus, tiap hari dibawa, tiap hari dibawa. Satu saat pula lupa. Padahal sudah di parkiran nih, sudah sampai parkiran tempat dia dagang, wah lupa ini bawa jimatnya. Kira-kira apa yang terjadi? Pulang lagi apa enggak? Pulang, ya, pulang. Ini menunjukkan kelemahan. Dia merasa kalau dia enggak bawa jimat itu, dia akan lemah, dagangannya akan sepi, ya. Maka dia bela-belain pulang tuh walaupun macet, ya. Nah, ini seseorang akan menjadi lemah. Begitu juga orang yang mempelajari ilmu kebal dan lain sebagainya, ya. Biasanya kan kalau yang ilmu kebal itu juga ada jimatnya itu yang harus dia pakai. Ya, bisa jadi diselipkan di dompet, ya. Gurunya pesan ini wafaknya simpan di dompet ya, tapi jangan dibawa masuk ke WC. Nah, dibawa tuh kemana-mana. Ya, satu saat mau berangkat lupa bawa dompet. Sementara jimatnya ada di dompet. Dia akan merasa lemah. Kalau tadi waktu bawa dompet ada jimatnya di sana, wah, merasa aman, merasa gagah, merasa tidak akan diganggu orang. Nah, begitu tertinggal, lemah. Ya, nah ini kata Nabi SAW, ya, innaha la taziduka illa wahnan. Sungguhnya gelang yang engkau pakai ini tidaklah menambah sesuatu kepadamu kecuali kelemahan. Ya, kecuali kelemahan. In bizha angka, lepaskan ia darimu. Jadi Rasulullah perintahkan orang yang pakai gelang dengan tujuan tadi untuk menangkal penyakit dan lain sebagainya, lepaskan,
copot, jangan dipakai. Fa innaka law mitta, seandainya engkau mati masih dalam kondisi seperti itu, ma aflahta abadan, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Ya, tidak akan beruntung berarti apa? Celaka. Orang yang nggak beruntung berarti rugi, celaka. Ya. Taib. Berikutnya, hal nu'alliku al-kharzata wal wada'ata wa nahwaha, ya, bolehkah kita menggantungkan al-kharzah? Al-kharzah ini kalung, ya, yang dibuat dari benda laut, ya. Jadi sesuatu yang dapat di laut itu, misalkan sesuatu yang berasal dari laut, kemudian digantung dan dijadikan jimat, ya, dikasih tali, kemudian digantungkan, dijadikan sebagai jimat. Ini al-kharzah. Wal wada'ah, dan juga wada'ah. Wada'ah itu cangkangnya kerang. Ya, orang-orang dahulu punya keyakinan nih, rumah kerang atau cangkang kerang ini juga bisa dijadikan sebagai jimat, ya. Wa nahwaha, dan sejenisnya, ya, sejenisnya. Boleh nggak kita menggantungkan itu? Kalau kita terjemahkan secara mudah, bolehkah kita memakai jimat? Nah, begitu. Jadi apapun yang digantungkan ini, apakah itu al-kharzah atau wal wada'ah, ini pada intinya bahasa kitanya itu jimat, ya, jimat. Bolehkah kita memakai jimat? Ya. Al-jawab la nu'alliquha minal aini, ya. Kita tidak boleh menggantungkannya atau menggunakannya, ya, walaupun dengan tujuan untuk terhindar dari penyakit ain. Ya, orang-orang dahulu pakai jimat itu tadi supaya tidak terkena penyakit, terutama penyakit ain, ya, penyakit ain. Ya, bolehkah seseorang memakai jimat untuk mencegah penyakit ain? Jawabnya nggak boleh. Dalilnya, ya, sama seperti dalil yang di atas. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Ya. Jika Allah menimpakan musibah atau kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah, ya. Jadi jimat-jimat itu tidak bisa menghilangkan penyakit ain, nggak bisa. Dan tidak bisa juga untuk menangkalnya, ya, tidak bisa. Taib. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Man 'allaqa tamimah, barang siapa yang menggantungkan jimat, ya, menggantungkan jimat, faqad asyrak, maka sungguh dia telah syirik, ya, telah melakukan kesyirikan. Nah, apa itu tamimah? Nah, at-tamimah di bawah itu, ya. At-tamimatu yakni al-kharzatu awil wada'atu tu'alliku minal aini, ya, tu'alliku minal aini. Taib. Tamimah yakni al-kharzah tadi, benda laut, awil wada'ah atau rumah kerang, tu'alliku yang digantungkan, ya, digantungkan untuk mencegah penyakit ain, ya. Jadi intinya adalah jimat. Tamimah itu jimat. Berikutnya, ma hukmu al-amalu bil qawanini al-mukhalafatu lil Islam? Apakah hukumnya mengamalkan undang-undang atau peraturan al-mukhalafatu lil Islam yang menyelisihi agama Islam, ya, menyelisihi agama Islam, ya. Al-jawab al-amalu bil qawanina al-mukhalafatu lil Islam kafara idza ajazaha, ya, mengamalkan
ya, mengamalkan undang-undang yang menyelisihi syariat Islam, ya, ini dianggap kufur. Dianggap kufur jika membolehkannya awi taqada solahiyataha, atau dia meyakini kebenarannya. Ya, jadi mengamalkan undang-undang yang menyelisihi syariat agama Islam nggak boleh. Ya, kalau tidak menyelisihi sesuai, boleh atau tidak? Boleh. Ya, kita kalau naik motor harus pakai helm. Ya, ini kan undang-undang pemerintah untuk berkendara. Boleh karena tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Jika bertentangan dengan syariat Islam, maka tidak boleh kita lakukan. Qala ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum terhadap apa yang Allah turunkan, maka ya, mereka itu orang-orang kafir. Ya, jadi orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu kafir, ya. Nah, tentu ini perlu penjelasan para ulama, ya. Ya, yang kafir itu yang seperti apa, dan kita tidak boleh bermudah-mudahan untuk mengkafirkan orang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum." Ya, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah, dan imam-imam atau pemimpin-pemimpin yang tidak berhukum dengan kitab Allah, wa yatakhayyaru mimma anzalallah, dan mereka tidak memilih terhadap apa yang Allah turunkan, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan, ya, permusuhan di antara mereka. Ya, jadi orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka cenderung akan saling bermusuhan. Ya, saling bermusuhan. Seperti penduduk Madinah, Aus dan Khazraj, ini sebenarnya mereka bersaudara. Ya. Tapi perang terus, bermusuhan terus. Nah, begitu Islam datang dan menjalankan syariat Islam, maka yang tadinya bermusuhan menjadi bersaudara, ya, yang tadinya berperang menjadi berdamai. Taib. Berikutnya, kaifa nuraddu su'ala syaitan man khalaqallah, bagaimana kita menolak atau menjawab pertanyaan syaitan, man khalaqallah, siapakah yang menciptakan Allah? Nah, jadi syaitan itu selalu atau suka membisikkan kepada kita dengan pertanyaan, siapa yang menciptakan Allah? Kita pernah nggak muncul pertanyaan ini? Mungkin pernah, ya, waktu kita kecil misalkan, wah, bumi diciptakan Allah, langit diciptakan Allah, manusia, hewan diciptakan Allah. Pertanyaannya, kalau gitu Allah siapa yang ciptain? Ya, kalau gitu Allah siapa yang menciptakannya? Kalau langit, bumi, hewan, lautan, gunung, pepohonan, ya, Allah yang menciptakan. Termasuk malaikat, Allah yang menciptakan. Nah, Allah sendiri siapa yang menciptakan? Nah, pertanyaan ini berasal dari syaitan. Nah, kita jangan coba-coba kasih pertanyaan ini ke anak kita atau ke teman kita. Ya, kita kan Allah yang nyiptain, ya. Sekarang pertanyaan anak, Allah siapa yang nyiptain? Nah, ini pertanyaan syaitan ini. Jangan kita amalkan. Ya, karena ini akan membuat seseorang menjadi ragu. Kalau dia tidak punya iman, dia akan ragu. Oh iya juga, ya. Ya, iya juga gitu. Siapa yang nyiptain Allah, ya? Bisa kufur dia. Bisa murtad dengan pertanyaan ini. Dan ini syaitan yang melemparkan pertanyaan ini. Ya. Al-jawab,
idza waswasa syaitan, jika syaitan membisikkan li ahadikum, kepada salah seorang di antara kalian, hajat su'ala, dengan pertanyaan ini. Ya, muncul pertanyaan. Bisa jadi pertanyaan ini kita dengar dari seseorang atau terbersit di pikiran kita. Ya. Dengan pertanyaan man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah. Maka kata beliau falyasta'iz billah, maka bersegeralah berlindung kepada Allah. Ya, bersegeralah berlindung kepada Allah. Qala ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ini Allah mengajarkan kita nih. Mengajarkan kita cara untuk menghilangkan waswas syaitan. Ya. Kata Allah, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun, jika ya syaitan mengganggu kalian dengan sebuah gangguan, ya termasuk tadi waswasnya, fasta'iz billah, maka bersegeralah berlindung kepada Allah. Innahu sami'un alim, sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa 'allamana Rasulu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah mengajarkan kepada kita. Ya, Rasulullah juga telah mengajarkan kepada kita an narudda kaidas syaitan, untuk menolak tipu daya syaitan ini. Ya. Jadi pertanyaan seperti ini sudah ada sejak dulu ya. Pertanyaan man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah, ini sudah ada sejak dulu. Dan Rasulullah mengajarkan kepada kita cara melawan ya bisikan syaitan ini. Ya. Wa naqul, dan pada saat kita muncul pertanyaan seperti itu ya, wa naqul, kita mengatakan amantu billahi wa rasulihi. Nah itu. Ya. Amantu billahi wa rasulihi. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Thumma liyatful an yasarihi thalathan wal yasta'iz minasyaitan wal yantahi fa inna dzalika yuzhibu anhu. Nah, ini yang diajarkan Nabi kepada kita. Ya. Jadi kalau muncul pertanyaan itu, pertama kita katakan apa? Amantu billahi wa rasulih. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kita membaca Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Thumma, kemudian setelah itu kita ya yatful, meludah an yasarihi 3 kali. Meludah tipis ke kiri ya. 3 kali. Udah tipis ke kiri. Ini sama seperti praktek kalau kita mimpi buruk, iya kan? Kalau kita mimpi buruk, bangun, berlindung kepada Allah, kemudian meludah tipis ke kiri 3 kali. Ya, setelah itu merubah posisi tidur. Dan jangan ceritakan mimpi buruk itu kepada orang lain, ya. Nah, ini kalau kita digoda syaitan, ya, dengan pertanyaan itu meludah tipis 3 kali ke kiri. Wal yasta'id minasyaiton, dan berlindung kepada Allah dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yantahi, kemudian ya ditepis. Jangan terus dipikirkan pertanyaan itu. Tepis, ya, dibuang jauh-jauh. Alihkan pikiran kita kepada yang lain. Fa inna dzalika yuzhibu anhu. Maka hal ini akan menghilangkannya. Ya, kalau kita melakukan ini, ya maka akan hilang itu waswas syaitan. Taib. Ada waktu 8 menit lagi ya. Taib. Berikutnya, hadhihi khulasatul ahadisi as-sahihati al-waridati fil Bukhari wa Muslim. Nah, inilah ringkasan ya dari hadis yang sahih ya, yang disebutkan atau yang dijelaskan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Imam Ahmad dan Abu Daud.
Pertanyaan berikutnya, ma huwa dararu asyirkil akbar? Apakah bahaya syirik besar? Nah, tadi sudah dijelaskan ini ya, syirik-syirik besar ya. Nah, sekarang bahayanya apa kata beliau? Asyirkul akbar yusabbibu al-khuludu finnar. Ya. Syirik besar itu menyebabkan kekal di dalam neraka. Ya, syirik besar itu menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka, ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahu nar wa ma lizzalimin min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah, ya Allah haramkan surga bagi mereka. Wa ma'wahu nar, dan tempat mereka adalah neraka, wa ma lizzalimin min ansar, dan sungguh tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ya. Jadi orang-orang yang melakukan kesyirikan itu nggak ada penolongnya, dan tempat mereka di neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man laqiyallaha yusyriku bihi syai'a dakhalan nar. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah nanti di akhirat dalam keadaan menyekutukannya dengan sesuatu, dakhalan nar, orang itu akan masuk neraka, ya. Artinya jika seseorang meninggal dunia atau mati dalam keadaan melakukan kesyirikan, ya, maka dia akan masuk neraka. Taib. Berikutnya yang terakhir, hal yanfa'u al-amalu ma'asyirki? Apakah bermanfaat amalan, ya, yang disertai dengan kesyirikan? Ya, artinya seseorang itu melakukan ibadah iya, tapi kesyirikan juga iya. Ya, sholat iya, pakai jimat juga iya. Apalagi haji umroh iya, tapi kedukun juga iya. Ya. Bermanfaatkah? Kata beliau, la yanfa'u, tidak bermanfaat. Ibadahnya tidak bermanfaat. La yanfa'u al-amalu ma'asyirki, tidak bermanfaat sebuah amalan atau ibadah, ya, yang dibarengi dengan kesyirikan, artinya pelakunya masih melakukan kesyirikan. Liqaulihi ta'ala anil anbiya, sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap para nabi, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Ya, seandainya mereka melakukan kesyirikan, kata Allah, la habita anhum ma kanu ya'malun, maka sia-sialah apa yang mereka lakukan. Ya, jika seseorang itu melakukan kesyirikan, amal ibadahnya sia-sia. Ya, sia-sia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, qala Allah Ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini hadis qudsi, ya. Kata Allah, ana aghna asy-syuraka'i. Ana aghna. Kalau di buku antum huruf ain apa huruf ghain? Aghnanya itu ain, nah, kasih titik di atasnya. Ya, benar huruf ghain. Ana aghna asy-syuraka'i. Ya, kata Allah SWT, aku adalah orang yang apa? Ya, maaf. Aku adalah yang tidak butuh terhadap sekutu. Ya. Ana aghna asy-syuraka. Aku tidak butuh sekutu. Anis syirki. Ya, aku tidak butuh sekutu. Ya, aku tidak butuh sekutu dari kesyirikan. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Ya, barang siapa yang beramal, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal, ya, kemudian asyraka ma'i fihi ghairi, dan dia menyekutukan aku dengan selainku, taraktuhu wa syirkahu, maka aku akan meninggalkannya, ya, dan apa yang dia sekutukan, ya, apa yang dia sekutukan, ya, Allah akan tinggalkan orang yang menyekutukan Allah, ya, yang melakukan kesyirikan. Allah akan tinggalkan orang itu, dan juga, ya, benda-benda yang menjadi sekutu Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib, mungkin ini yang dapat kita bahas pada malam hari ini, ya. Jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah,
itu dari ana dan mohon dimaafkan. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dan memberikan hidayah kepada kita semua. Dan malam ini sekali lagi tidak ada tanya jawab dan juga yang membaca, ya, karena sudah larut malam. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.